Kan syuting untuk ibadah online. Ibadah di online service. Semoga hasilnya bagus, tidak ada kendala. Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur haleluya. Amin. People of faith, some with smiles, others with fears that they face. Coba kasih sepatah dua kata. Sepatah. Dua patah. Take 1, action. God is good. God is good to us. All through time, every hour, every minute, God is good. God is good. Di masa seperti ini kita perlu saling menyemangati, oleh sebab itu kita melayani jemaat juga harus semangat. Semangat dong, harus tetap semangat. Kalian melayani walaupun kalian ibadah di rumah harus tetap luar biasa. Karena kita di sini semua bekerja mengerjakan ini semua dengan antusias semangat. Jadi kalian juga harus semangat. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Semangat. God bless you. Every little thing, every little thing, every little thing, everything will be alright. Yo, shalom anak-anak muda yang kece tapi tetap lebih kece gue. Oke teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama memulai ibadah online service kita pada hari ini. So mari siapkan hati yang hangat, posisi yang terbaik. Jangan lupa tetap harus kece seperti kita ibadah pada umumnya. Oke teman-teman, so welcome to Youth Messengers online service. Haleluya, kita percaya kita akan diberkati, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, kami diberkati dan kami dilimpahi. Sama-sama serukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, Lord Jesus. Lebih lagi dan sungguh sama-sama sedukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat
kami percaya Tuhan, tahun yang boleh kami lalui itu semua berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jikalau tanpa Tuhan kami tidak bisa lalui itu semua Tuhan, tapi bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan banyak perkara. Dan kami memasuki tahun 2021 dan kami percaya campur tangan Tuhan nyata atas setiap kami. Yes Lord Jesus, biar lagu ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, kami percaya Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Dengan iman diserukan, ku terima berkat yang datang dari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang menjadi rencana kami Tuhan, kami mau percaya dengan iman kami bahwa kami diberkati oleh Tuhan, kami akan dilimpahi oleh Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus.
yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Yang datang dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan penuhiku. Damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidup.
muda, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaan Tuhan selama tahun 2021, dan kami percaya Bapa penyertaan tidak berhenti untuk tahun depan, untuk tahun 2021. Kami percaya Bapa, Kau terus memberkati kami dengan hal-hal yang luar biasa. Kau terus menguatkan kami, Kau terus memberikan kami harapan, dan kami terus memberi kasih Tuhan untuk kami untuk menjangkau setiap orang-orang muda. Dan kami akan dengar firman-Mu Tuhan, memberkati Bapa, segala firman-Mu ini bisa tersampaikan dengan sesuai isi hati-Mu, dan setiap anak-anak muda-Mu bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan, dan mereka bisa menjadi rema, dan mereka bisa melakukan segala firman-Mu dengan luar biasa. Memberkati Bapa, hamba-Mu Tuhan, Kau tutup dengan kuasa kemuliaan-Mu, biar nama-Mu saja yang dimuliakan, bukan atas seseorang atau institusi, tapi hanya nama-Mu yang Bapa yang diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum saya sharing akan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Saya berharap di tahun depan, di 2021 ini, kita memiliki rasa yang luar biasa untuk bisa merasakan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas kita semua. Dan kami percaya di tahun ini terjadi breakthrough yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, di tahun ini kita akan membahas secara tema besar adalah iman, pengharapan, dan kasih. IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 katakan begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya suka dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, jadi saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan: percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya ialah mengasihi orang lain. Teman-teman, dalam 1 Korintus ini Paulus sedang memberitahu tentang jemaat di Korintus bahwasanya jemaat Korintus sedang bergumul akan mana yang lebih besar atas karunia mereka masing-masing. Apakah melihat iman, kasih, atau bernubuat, atau menyembuhkan, atau berkata-kata dalam bahasa Arab, dan sebagainya. Tapi Paulus memberitahu setiap jemaat Tuhan bahwasanya karunia ini akan bisa hilang. Karunia ini akan ada masa waktu akan kita tidak mementingkan karunia tersebut. Sekarang kita bisa lihat dalam masa pandemi ini, karunia ini seakan-akan tidak bekerja, atau tidak kita rasakan secara langsung karena kita di rumah, atau kita tidak merasakan karunia penyembuhan secara langsung. Tapi Paulus katakan hal itu akan lenyap, hal itu akan seakan-akan tidak penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tapi hanya akan tetap 3 hal yang akan tetap kita harus lakukan, yaitu percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup. Kita harus tetap berharap, punya pengharapan yang tumbuh ke dalam Tuhan, dan kita punya kasih, dan kita harus saling mengasihi. Dan yang kita ingin angkat tahun ini adalah kita punya iman yang kita punya pengharapannya. Dimana saat kita lihat pengharapan, kita akan punya hidup masa depan yang suram. Tapi kita harus berharap terus pada Tuhan, dan kita harus bisa saling mengasihi. Karena saat kita punya iman dan kita punya berharap, tapi kita tidak bisa share atau mengasihi orang lain, itu tidak ada gunanya. Karena inti dari Tuhan turun ke dunia untuk mengasihi, dan kita sebagai umat-umat Dia, kita harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama manusia yang luar biasa. Nah, dimulai jadi kita akan membahas iman, yang kita mengambil tema secara 1 bulan ini adalah yakin imanku sudah benar. Dan subtema yang saya akan share yaitu ada apa? Ada iman. Teman-teman, seringkali kita salah persepsi tentang pengertian soal iman. Kita seringkali berpikir atau kita berkata-kata, gua beriman, gua akan sembuh. Maka kita bilang itu iman kita. Atau kita bilang, saya beriman punya rumah, dan kita bilang itu iman kita. Atau kita beriman pengen punya mobil sport yang luar biasa dengan merek-merek tertentu. Atau kita pengen saya beriman punya rumah yang besar, beriman punya istri yang luar biasa, atau suami yang luar biasa, atau beriman punya kehidupan yang layak sebenarnya. Dan itu kita katakan iman. Saya ingin katakan ke teman-teman hari ini, saya berpikir itu bukan iman. Itu adalah pengharapan kita, itu adalah keinginan kita. Dan
Bahkan mungkin itu adalah iman kita, tapi kita beriman kepada barang atau seseorang yang actually itu adalah hal yang salah. Makanya muncul kata ini, apakah imanmu sudah benar? Dan ada apa dengan imanmu hari ini? Dalam pengertian iman secara dalam bahasa Inggris katakan complete trust or confidence in someone or something. Iman adalah seorang complete, percaya penuh atau pede akan seseorang atau benar. That's faith. Tetapi pertanyaannya, apakah imanmu ditaruh pada seseorang atau sesuatu yang benar atau tidak, yang layak kita percayai atau tidak? Iman kita bisa percaya kepada teman kita bisa beriman kepada teman kita bisa percaya kepada orang tua kita bisa percaya kepada pacar kita atau pasangan kita bisa percaya kepada uang kita, atau kita bisa percaya kepada setan kita. Tapi kita lihat hari ini, di masa pandemi ini, sangat-sangat terlihat dosanya itu semua bisa meninggalkan kita. Kita bisa tidak percaya atas mereka lain. Kenapa? Orang tua kita bisa meninggalkan kita, teman kita bisa menyakiti kita, bisa menjatuhkan kita bisa lihat uang yang saat diagung-agungkan dulu, sekarang uang sangat tidak penting karena saat kau sakit kena pandemi atau corona, wah itu jadi hal yang tidak penting. Bahkan kesehatan kita bisa bilang saat ini sehat, tapi sekarang kita lihat kita tidak ada tidak menentu apakah kita benar-benar sehat atau tidak. So, pertanyaannya, apa iman yang kita taruh pada siapa? Yang benar. Dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan ini, iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. That's faith. Iman ada dasar segala harapan kita. Ya, saat kita punya iman yang benar, pengharapan kita nggak akan pernah goyah. Pengharapan kita akan tidak pernah jatuh. Pengharapan kita tidak akan pernah kita kecewa. Kenapa? Karena kita percaya pada dasar yang benar. Kita percaya pada dasar yang kokoh. Saat kita menaruh harapan kita pada dasar yang tidak kokoh, maka pengharapan kita, apa yang kita percaya, apa yang kita harapkan, kita dambakan, itu akan hilang sirna. Dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Kita nggak bisa lihat masa depan. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi ke depan. Selama pandemi kita bisa lihat bulan depan atau Februari atau Maret atau bahkan akhir tahun, apakah kita bisa lepas dari pandemi ini? Apakah vaksin akan benar-benar kita dapatkan atau tidak? Saat kita berharap pada manusia, kita bisa jatuh. Kita bisa tidak melihat sesuatu. Kita tidak ada bukti apa yang kita tidak lihat itu akan terjadi. Tapi saat kita punya fondasi yang benar, iman yang benar, maka kita punya pengharapan yang kokoh. Kita berharap dan kita akan berharap kecewa, dan kita bisa yakin, kita punya bukti apa yang kita tidak lihat akan terjadi dalam iman ini. Desperate, itulah iman. Dan itu adalah iman yang benar. Saat kita hidup berharap kepada percaya kita pada yang benar, maka kita akan kokoh, kita akan goyah, kita tidak akan terombang-ambingkan akan segala badai yang luar biasa. Kalau saya mengibaratkan kita sebagai perahu, dan iman adalah rantai yang terikat goyangkan. Dan saat kita ikatan itu kuat dan cakar itu tertanam pada dasar yang benar, maka kapal ini tidak akan bergeser sedikit, mungkin akan goyang sedikit, tapi dia tidak akan beranjak dari tempat. Kenapa? Karena jangkar itu, pengharapan itu jatuh di tanah yang benar, tanah yang kokoh, tanah yang kuat. Dan kita punya bukti. Kenapa kita bisa lihat rantai iman kita sangat-sangat kelihatan kuat, bahwasanya kita punya pengharapan, kita punya bukti, yaitu iman kita tertanam pada fondasi yang kuat. Maka kita saat badai itu datang, kapal kita tidak akan tenggelam, kapal kita tidak terbawa oleh arus. Kenapa? Karena kita bertempel pada iman yang benar. Lalu pertanyaan, apa itu iman yang benar? Seperti apa sih iman yang benar? Dalam Roma 1 ayat 16-17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya sangat suka dengan terjemahan ini. Katakan begini:
Saya percaya sekali akan kabar baik itu. Karena kabar baik itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama, orang Yahudi, bangsa lain juga. Ayat 17 katakan, sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah. Dari mula sampai akhir itu sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang percaya kepada Allah hingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Orang percaya, orang itu akan hidup. Orang yang berhubungan dengan Allah menjadi baik kembali dan hidup karena kepercayaan. Teman-teman, iman yang benar adalah kita percaya kepada Tuhan. Terutama kita sebagai umat-umat yang sudah hidup dalam percayaan baru, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin pada zaman perjalanan mereka percaya akan datangnya Mesias, mereka percaya akan Allah Bapa yang luar biasa, Elohim yang menyelamatkan mereka. Mereka percaya akan ke depan bahwasanya Allah Elohim akan mengirimkan Mesias, yaitu Yesus Tuhan, untuk mereka menyelamatkan bangsa Israel. Dan kita sebagai jemaat atau pengikut Tuhan dalam hidup perjanjian baru, kita percaya Yesus dia dulu yang lahir ya melakukan pelayanan yang luar biasa dan mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga, naik ke surga dan berjanji untuk menurunkan Roh Kudusnya, dan terjadi Pentakosta yang luar biasa. Roh Kudus turun dan Tuhan berjanji untuk datang kembali ke dunia dengan cara yang sama saat dia naik di bukit. Kita akan datang kembali menjemput kita dan hidup bersama-sama dengan dia di kekal surga nanti. That's faith. Itu iman yang benar, iman yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya dialah satu-satunya Tuhan, dan dia adalah satu-satunya yang kita harapkan, dan kita mampu, kita percaya, kita harapkan di Tuhan kita. Pertanyaannya berikutnya, apakah kau sudah benar-benar percaya kepada Dia? Karena seringkali kita bisa berkata tetap kepada kakak rohani kita atau kepala kita, pendeta kita, yes, gue percaya pada Tuhan. Tetapi itu hanya dalam perkataan. Karena iman bukan hanya soal perkataan, tapi perbuatan. Saat kita tidak bisa menunjukkan perbuatan iman kita, maka kita tidak menunjukkan kita tidak percaya. Hati kita harus benar-benar percaya pada Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu yang benar. Beriman bukan soal perkataan, tetapi perbuatan kita di dalam Tuhan. Hati kita di dalam Tuhan. So, pastikan hari ini kau benar-benar percaya. Bukan karena orang tuamu orang Kristen maka kau bilang percaya Tuhan, tapi kau harus mengalami Tuhan secara pribadi dahulu. Karena waktu saya merenungkan ini, saya menemukan quotes yang luar biasa. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. Iman adalah saat kau melihat cahaya dengan hatimu pada saat matamu melihat kegelapan. Itu adalah iman yang luar biasa. Kau melihat cahaya yang luar biasa, kau lihat pengharapan yang luar biasa pada saat matamu melihat sekelilingmu kegelapan, hal yang mendesu. Saya teringat cerita murid-murid di kapal di Markus 4 ayat 35-41, katakan begini. Pada sore hari itu juga Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, marilah kita berlayar ke seberang darat. Maka Yesus naik ke perahu dan pengikut-pengikutnya meninggalkan banyak orang di tepi darat. Lalu naik ke perahu yang sama, perahu yang lain juga ada di situ. Kemudian Yesus dan pengikutnya mulai berlayar. Tak lama kemudian datanglah angin kencang, ombak mulai masuk ke kapal, ombak mulai menerpa kapal Yesus pada saat itu, dan air itu mulai masuk. Dan menarik ya, dia 38 kata begini, di dunia perahu itu Yesus sedang tidur. Yesus tidur di kapal dengan kepalanya di atas bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia. Murid-muridnya datang kepada Yesus lalu bangunkan Yesus. Guru, apakah kau tidak peduli atas kita celaka? Lalu Yesus bangun
lalu membentak angin itu dan berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Angin pun reda dan danau menjadi tenang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikut yang lebih saat itu, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepada aku? Maka mereka menjadi takut dan berkata satu sama lain, siapakah sebenarnya orang ini sampai angin dan ombak pun taat kepada dia? Kita lihat sekarang pandemi. Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Kita berpikir Tuhan membuat ini untuk membuat kita mati? Apakah kita berkata, Guru, Tuhan, kenapa kau peduli sama kita? Apakah kita pernah berkata seperti itu? Ayat ini menegur saya. Dan Tuhan katakan, kenapa kalian takut? Kenapa kalian takut? God ada bersama dengan kita dimanapun kau berada. Yesus sedang tidur di kapal. Yesus sedang ada di bersamamu, menemani saat badai ini. Dan kata Tuhan yang sangat kuat muncul. Kenapa kau takut? So hari ini punya iman yang kuat, punya iman yang benar. Tidak perlu takut. Yesus ada sama-sama kita. Tidak perlu takut. Yesus sedang ada bersama-sama dan dia tidur di badai yang kita alami hari ini. Percayalah kepada dia. Walaupun ombak makin kencang, walaupun ombak angin makin kencang, walaupun air itu masuk dalam kapal kita hari ini, tidak berubah. Tidak perlu bimbang. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan menghardik angin yang akan merupakan kita. Tuhan akan menghardik setiap ombak-ombak yang ada yang datang kepada kita dan katakan diam dan tenang. Tetaplah percaya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena kita bisa melihat cahaya dengan hati kita walaupun dalam keadaan gelap. Tuhan memberi pengharapan kepada kita saat kita punya iman yang kuat, iman yang benar kepada kita. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita punya iman yang benar? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Istilah itu adalah totally true. Mungkin itu klasik, tapi itu benar. Percaya pada Tuhan. Baik lagi, ayat tadi sebelumnya, kau nggak bisa merasakan Tuhan saat kau nggak bisa percaya kepada Tuhan saat kau merasakan Tuhan. Dalam Roma ayat 10 ayat 17 kata ini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ayat ini menarik. Sekarang kita berpikir, oh untuk kita beriman kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Saat gue renungkan lagi ayat-ayat di atasnya, itu tidak berbicara soal itu. Itu sedang bicara soal dimana saat kita menjadi umat Kristiani, kita menyampaikan firman Tuhan dan pada orang-orang yang belum percaya, mereka mendengar firman Tuhan dan menjadi percaya. So hari ini, apakah kau benar-benar mendengar firman Tuhan? Benar-benar percaya atas segala firman Tuhan yang tertulis? Dan kau jadi percaya atau tidak? Atau kau percaya karena orang tuamu percaya, atau pacarmu percaya, tapi kau tidak benar-benar percaya pada firman Tuhan? Alami Tuhan hari ini. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Karena saat kau baca firman Tuhan, kau benar yang belum percaya benar-benar, kau baca firman Tuhan dan kau alami Tuhan dalam kehidupanmu, kau akan jadi punya kehidupan yang baru. Kau akan menjadi percaya karena timbul dari orang yang belum percaya menjadi percaya saat kau benar-benar baca firman Tuhan ini dan kau alami firman Tuhan ini dan kehidupanmu sehari-hari. Kau masih ragu hari ini, apakah Tuhan benar Yesus adalah benar-benar Tuhan? Baca firman Tuhan hari ini. Alami firman Tuhan hari demi hari dan kau akan percaya imanmu akan timbul, imanmu akan muncul karena apa? Bimbang muncul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Kau dengar firman Tuhan, kau alami Tuhan. Saat kau belum benar-benar percaya, kau baca firman Tuhan dan kau percaya pada Tuhan. Itu adalah kunci. Saat kau punya iman hari ini, saat kau
kau sudah percaya, bahkan yang sekarang masih kos dan percaya pada Tuhan, dan bahkan yang sudah percaya bertahun-tahun. Poin yang kedua, untuk mempunyai iman yang benar dan imanmu tetap kokoh, imanmu tetap kuat, yaitu adalah kerjakan iman kita. Yakobus 2:17 kata begini, dengan demikianlah juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikat dalam bahasa terjemahan lain katakan iman tidak berguna. Teman-teman, saat kau percaya pada firman Tuhan sebagai Tuhan, tulisan Tuhan, dan Tuhan itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka lakukanlah perkara iman, yaitu dalam mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan, dengan melakukan kasih. Saat kita beriman, maka kita menunjukkan pada siapa kita percaya. Kita menunjukkan seperti apa kita percaya pada orang yang kita percaya. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan melakukan segala perkara-perkara yang Yesus katakan, karena kita percaya total pada Dia. Dan saat kita punya iman yang benar dengan kita percaya pada Yesus dan kita tidak melakukan ibadah kita, Yakobus katakan ibadah kita tidak berguna. Saat kita ada di kapal, kita ada di badai, saat jangkar itu, harapan itu tidak dilemparkan, rantai iman kita tidak berguna. Kenapa? Karena kita tidak melemparkan jangkarnya ke dalam dasar yang benar. Kita tidak melakukan sesuatu untuk kapal kita tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus. Kita harus lempar jangkar kita harus melakukan sesuatu. So, dalam kehidupan kita sebagai umat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus melakukan sesuatu. Yaitu apa? Kita kerjakan iman kita. Yaitu apa? Mengasihi. Makanya di 1 Korintus 13 ini katakan kita melakukan 3 hal yang harus kita tetap lakukan. Ada 3 hal, yaitu percaya, yaitu iman, kita berharap, karena itu ngomongin pribadi kita ngomongin pribadi kita sama Tuhan, ngomongin iman, harapan pribadi kita, dan kita ngomongin mengasihi orang lain. Dan yang paling penting, kata tadi Paulus katakan Korintus, yang paling penting adalah saling mengasihi orang lain. Saat kita punya iman yang kokoh, yang kuat, dengan kita percaya the Bible, perkataan Yesus, perkataan dan itu kita percaya, kita benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan yang luar biasa, kita harus lakukan, yaitu apa? Kasih. Actually, seluruh firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab ini itu ngomongin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. So, jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita beriman pada Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Tapi, bro atau kok, selama pandemi sulit. Selama pandemi ini kita nggak ketemu orang kok, kita susah, kita nggak bisa jaga jalan, kita nggak bisa memberikan kasih kita. Ingat teman-teman, kasih itu bukan hanya soal tindakan seperti berkata-kata atau ketemu untuk membeli sesuatu, tapi mengasihi itu bisa dari perhatian cara kita pada orang lain, chat mereka, DM mereka, WA call pada mereka, line call pada mereka, just share stiker lain untuk mereka happy. Itu adalah mengasihi manusia. Itu adalah menunjukkan iman. Share, memberikan kekuatan dengan apa? Chat kita, dengan doa kita. Itu adalah tindakan kasih bersama. Saat kita stop melakukan tindakan kasih, maka iman kita nggak akan gunanya. Hakikatnya mati, is nothing. So, mulailah mengasihi, mulai care sama satu dengan yang lain. Teman-teman kita yang mungkin sedang sakit di rumah sakit, doa untuk mereka. Atau petugas-petugas yang sedang ada di rumah sakit hari, doa mereka untuk mereka bisa keluar. Atau mungkin teman-teman kita yang di garis depan, atau orang-orang yang teman-teman kita yang sedang berjuang untuk hidup. Mungkin kita bisa bantu secara makan, atau walau tidak bisa, kita berdoa untuk mereka. Minimal kita melakukan sesuatu untuk mengasihi manusia.
Saat kita tidak melakukan itu, iman kita tidak berguna. Dan Tuhan mau kita berguna. Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk manusia. Karena Tuhan mengasihi kita sebagai manusia. Dan kita Tuhan juga mengasihi mereka yang lain dimanapun mereka berada, yang belum percaya atau sudah percaya, atau yang sedang suap-suap buku atau sedang jauh daripada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan butuh kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan, berkat kasih Tuhan atas kehidupan mereka. That's a faith in righteousness, itu iman yang benar dalam kebenaran. Saat iman kita hanya berpatok pada percaya pada Tuhan dan kita tidak melakukannya, iman kita belum benar-benar untuk yang benar. Kita cuma tahu dasar yang benar, tapi kita tidak punya iman yang benar. Itu hal yang berbeda. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu iman yang benar kepada dasar yang benar seperti apa. Tapi iman kita tetap tidak kokoh. Kenapa? Karena kita sudah taruh percaya pada iman yang benar, tapi kita tidak kelola iman ini dengan benar. Maka iman ini tetap tidak benar. So, kita harus taruh, ini tanah yang terbaik, yaitu Tuhan. Kita harus rawat tanah ini dengan benar, sehingga tanah itu menjadi benar-benar benar. Ambil putusan hari ini, rawat tanah ini dengan benar. Tanah yang sudah bagus, yaitu kasih Tuhan, yaitu Tuhan dibagi Tuhan dari Yesus selamat, tapi kita harus kelola tanah ini untuk menjadi tanah yang luar biasa, tanah yang benar-benar benar, benar-benar berkualitas. Dengan apa? Kerjakan imanmu, kerjakan kasih kepada orang lain. Maka saya percaya tahun 2021 kita akan terjadi breakthrough yang luar biasa. Anak-anak muda dimanapun kau berada, kita punya iman yang kokoh, kita punya pengharapan yang luar biasa, dan kita bisa berbagi kasih ke semua orang. Dan di akhir 2021 nanti kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, kita hari ini telah belajar tentang mengasihi melampaui kejahatan. So teman-teman, saya mau mengingatkan untuk semua anak-anak Youth Messengers, mari kita jalani tahun 2021 dengan penuh kasih, dengan penuh kebaikan, belajar menjadi orang yang lebih tulus lagi, mengasihi lagi dimanapun kita berada dan terhadap siapapun. Oke teman-teman, anak-anak muda, jangan lupa memberikan persembahan kita dan scan barcode berikut ini. Kita akan mengakhiri ibadah online service kita pada hari ini. Aku berharap semua teman-teman diberkati dengan luar biasa, dengan pujian penyembahannya dan juga dengan kebenaran firman-Nya. So mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Kami berterima kasih ya Bapa untuk tahun ini, tahun yang awal kami bisa beribadah dan memuji dan menyembah-Mu. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan melalui ibadah ini. Kami nikmati kehadiran-Mu dan mengubah dalam kehidupan kami. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa menyertai kita semuanya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Kasihilah sesamamu dengan tekun dan diri dengan tulus hati. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.